Ya, hari ini kita akan bicara atau diskusikan tentang matriks kebalikan umum ya. Nah, matriks kebalikan umum ini sama seperti inverse, tapi ya kalau inverse itu kan punya kondisi ya. Kondisinya itu kalau inverse inverse itu kan punya kondisi harus matriksnya itu non singular ya. Inverse kondisinya harus non singular. Nah, kalau matriks kebalikan umum ini tidak ada kondisi ya. Biasanya matriks kebalikan umum itu mencari kebalikan tapi yang tidak inverse ya. Nah, nanti lebih lanjutnya nanti kita akan bahas ya. Selanjutnya ini yang pertama ya. Yang pertama matriks partisi. Suatu matriks dapat dipartisi menjadi submatriks dengan cara mengikuti beberapa baris atau kolom dari matriks aslinya. Kalau kita punya matriks A, ya misalkan 1, 2, 3, 7, 5, 6. Nah, matriks A ini bisa kita partisi ya. Partisinya gimana? Ini bebas. Misalkan partisinya begini gitu. Ya. Nanti dapat matriks A yang baru misalnya kan ini ya. Hasil partisinya misalkan A1, A2 sama A3. Nah, A1 itu ini A1, ini A2, ini A3 ya. Ini kalau partisinya seperti ini. Tapi kalau partisinya berbeda lagi, ya kalau misalkan masih sama A-nya 2, 1, 3, 7, 5, 9 gitu ya. Nah, partisinya gini ya. Nah, nanti dapat matriks A partisinya seperti ini ya. A1 sama A2. Nah, A1 itu yang ini, dan A2 itu yang ini ya. Ini ada partisi. Partisinya ini disesuaikan dengan masalah yang ada ya. Ini dibebasin gitu intinya untuk mencari partisi-partisinya ya. Nah, selanjutnya kan karena ini sudah dipartisi, nanti kalau kita ingin jumlahkan, kurangi sama kita kalikan, ini ketentuannya sama seperti matriks pada biasanya ya. Nanti kalau dijumlahkan berarti ukurannya harus sama ukuran partisinya gitu ya. Kalau dikurangi juga harus sama ukuran partisinya. Kalau kita kali ya, nah, itu berarti mengikuti kaidah perkalian matriks. Sebagai contoh, kita punya matriks A ya, ukurannya 3 kali 6. Matriks A ukuran 3 kali 6. Ini kita partisi ya, partisinya bebas. Misalkan saya partisi seperti ini ya. Nah, ini saya partisi seperti ini. Nanti dari partisi ini ya, yang awalnya 3 kali 6, nanti berubah menjadi matriks partisinya 2 kali 3 ya. Ini adalah hasil partisinya. Dengan hasil partisinya misalkan A11, A11 itu ini ya. Ini A11, A12, dan A13 ya. Kemudian A21, A22, dan A23 ya. Ini hasil partisinya ya. Nah, penjelasannya di bawah A11, A12, A13, A21, A22, dan A23 ya. Ini partisinya bebas ya. Di sini disesuaikan sama permasalahan yang ada. Nah, kemudian ini ya, kita contoh yang lain ya, kita punya matriks A. Kalau kita perhatikan ukurannya 3 kali 3 ya. Ini kita partisi seperti ini. Ya. Nanti kita punya A1 ini, A12 ini ya, ini A13 ini, dan A22 ini ya. Ini matriks A, kita partisi yang awalnya 3 kali 3, kita partisi menjadi 2 kali 2. Kemudian kita punya matriks B yang ukurannya 3 kali 2 ya. Nah, selanjutnya kita partisi di bagian sini. Kita punya B1. B1 ini ya, ukuran 2 kali 2, dan matriks B2
ukurannya 2x1 ya. Sehingga hasil dari partisi B menjadi matriks yang ukurannya 2x2 ya. Kemudian ini kita kali ya. Kalau misalnya kan kita kali A dikali B berdasarkan partisi ya. Kan sini A 2x2 sama B 2x1 ya. Ini dari ukurannya bisa kita kalikan ya karena ininya sama. Nah, sehingga nanti ini A, ini B, ini kita kalikan ya. Seperti kaidah perkalian matriks. Nanti dapat hasilnya seperti ini. A11 B1, A12 B2, A21 B1, A22 B2 ya. Ini adalah hasil kali matriks yang sudah dipartisi di awal. Nah, sekarang tinggal kita kalikan saja A11 B1, A12 B2 apa gitu ya. Pertama A11 B1. Ini ya, ini A11, ini B1. Ini kita kalikan dan dapat hasilnya ini. Kemudian A12 B2. A12 B2 ini bisa kita kalikan hasilnya seperti itu. Kemudian A12 B1. A12 B1 ini dikalikan hasilnya seperti ini. Nah, kemudian A22 B2. A22 kali B2 hasilnya seperti ini ya, 12 sama 8. Nah, kemudian karena di sini A11 B1 tambah A12 B2 ditambah ya. Berarti ini kita jumlahkan. Ya. Nanti hasil jumlahnya ini. Ya. 11 tambah 3, 37 tambah 2, 16 tambah 2, 44 tambah 4, 48. Kemudian selanjutnya untuk A21 B1 tambah A22 B2 ya, ini dijumlahkan. Berarti ini kita jumlahkan ya. Nanti hasilnya dapat seperti ini ya. 28 sama 70. Nah, nanti hasil A kali B kalau dipartisi di awal hasilnya seperti ini. Ini sama aja kalau tidak dipartisi. Hasilnya juga akan tetap sama ya. Jadi partisi ini tujuannya sebenarnya menolong ya jika dalam perhitungan jika matriksnya terlalu besar gitu ya, ini bisa kita partisi supaya perhitungannya agak lebih mudah ya. Kemudian partisi bujur sangkar ya. Nah, jika M ada matriks partisi ya, maka M disebut dengan matriks partisi bujur sangkar jika memenuhi 3 ini. Yang pertama, M-nya ini harus bujur sangkar. Yang kedua, partisi-partisi M-nya itu membentuk matriks yang bujur sangkar. Yang ketiga, partisi diagonalnya juga merupakan matriks yang bujur sangkar. Ya, kalau memenuhi 3 ini, maka disebut sebagai matriks partisi bujur sangkar. Ya, ketiga ini harus terpenuhi. Misalkan kita punya 2 contoh nih, A dan B ya. Yang pertama kita punya A ya. Kalau kita perhatikan matriks A ini ada matriks ukurannya 5 kali 5 ya. Nah, ini dipartisi sesuai garis ya. Berarti kita punya A, kalau dipartisi sesuai garis nanti dapat ada berapa ya? Ada 9 ya, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 ya. Ini A awalnya 5 kali 5 dipartisi menjadi 3 kali 3 ya. Nah, jadi berdasarkan tadi ya. Jadi yang 5 kali 5 sudah memenuhi ya poin pertama, hasil partisinya juga bujur sangkar sudah memenuhi. Yang poin ketiga, apakah diagonal partisinya itu atau partisi diagonalnya ini merupakan matriks bujur sangkar atau tidak. Berarti dari hasil partisi kita lihat diagonalnya, berarti A1, A5 sama A9 ya. A1 ini ya. Ini A1 sudah bujur sangkar. A5 tidak bujur sangkar sama A9 juga tidak bujur sangkar ya. Maka matriks A dikatakan sebagai matriks yang bukan
merupakan matriks partisi ya, bukan matriks partisi 7 sangkap. Karena ini A5 sama A9-nya ya, atau partisi diagonal kedua sama ketiganya ya. Ini bukan matriks yang 7 sangkap. Makanya tidak dikatakan sebagai matriks partisi 7 sangkap. Nah, kemudian yang B. Kalau kita perhatikan yang B, ini ukurannya 5x5. Ya. Nah, kemudian dari B ini ternyata dipartisi ya, dipartisi B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 dan B9. Ada 9 ya. Nah, hasil partisinya juga ukurannya sama, B-nya wujud sangkal 3x3. Nah, kemudian poin ketiga, diagonal utamanya ya dari matriks partisi harus wujud sangkal. Ini B1 ya, sudah wujud sangkal 2x2. B5 ini juga sudah wujud sangkal, ukurannya 2x2, dan B9 ini juga wujud sangkal ya, ukurannya 1x1. Sehingga matriks B ada matriks partisi wujud sangkal. Ini ada untuk apa? Matriks partisi yang wujud sangkal. Lagi ya. Ada namanya matriks diagonal partisi atau matriks partisi diagonal ya itu ya. Jika M ada matriks partisi wujud sangkal ya, berarti ini ya 3 kondisi harus terpenuhi ya, 3 kondisi tadi harus terpenuhi ya. Sedemikian hingga partisi-partisi non diagonalnya adalah 0 ya. Non diagonal berarti yang di luar diagonal utama ya, ini adalah 0. Maka M-nya dikatakan sebagai matriks diagonal partisi. Biasanya matriks diagonal partisi notasinya seperti ini. M apa matriks diagonal, ini diagonal ya, A11 ini karena A-nya kapital berarti bisa apa menotasikan matriks ya. A12, A22 juga matriks sampai ANN ini juga matriks. Nah, kemudian untuk selanjutnya matriks segitiga atas partisi. Jika partisi-partisi yang berada di bawah diagonal utama adalah 0 ya. Dan yang terakhir segitiga bawah partisi jika partisi-partisi yang berada di atas diagonal utama adalah 0 ya. Ini ketentuannya sama aja ya, seperti matriks segitiga atas sama segitiga bawah. Nah, segitiga atas di bawah diagonal utama itu harus 0, dan segitiga bawah di atas diagonal utama itu harus 0. Ya, tapi di sini ketentuannya harus memenuhi ini. Harus memenuhi ini matriks partisi wujud sangkal ya. Harus ini terpenuhi. Ya, mau baik diagonal, segitiga atas atau segitiga bawah, matriks partisi wujud sangkal ini harus terpenuhi. Oke, sebagai contoh kita punya matriks A ya. Kalau kita perhatikan ukurannya 3x3 ya. Nah, matriks A ini dipartisi. Nah, ternyata partisinya bentuknya seperti ini. A1, A2, 0 sama A4. Ya. Nah, kalau diperhatikan ini kan seperti segitiga atas ya. Nah, hasil partisinya juga segitiga atas. Maka A adalah katakan matriks segitiga atas partisi ya, karena bentuknya segitiga atas, atau di bawah diagonal utama ini ya, ini 0. Nah, kemudian sebelum kita itu ya, tadi ada kelewatan. Nah, sebelum kita menyimpulkan bahwa matriks segitiga atas partisi ini harus terpenuhi dulu ya, matriks wujud sangkalnya ini harus terpenuhi ya. Nah, maka ini kan harus terpenuhi ya. Awalnya A-nya ukuran 3x3 menjadi ukurannya 2x2 ya. Sama-sama wujud sangkal. Kemudian diagonalnya berarti A1 sama A4 ini harus wujud sangkal. Ini A1-nya wujud sangkal, ternyata A4-nya juga wujud sangkal ya. Maka terpenuhi ya. Ini matriks partisi wujud sangkal.
dan juga sekaligus matriks segitiga atas partisi ya. Karena bentuk dari partisinya membentuk segitiga atas. Yang B juga sama ya angkanya. Awalnya 4 kali 4. Nah, selanjutnya hasil partisi B ukurannya 3 kali 3 ya. Nah, nanti diagonal utamanya yang hasil partisi ini membentuk bujur sangkar. Ya, masing-masing bujur sangkar ya. Nah, maka memenuhi kondisi partisi bujur sangkar. Nah, selanjutnya ini kalau kita partisi ya B1 0 0, B2 B3 0, B4, B5 dan B6. Nah, kalau ini kita perhatikan ternyata bentuknya ini ada bentuk segitiga bawah. Maka bisa kita simpulkan B ada matriks segitiga bawah partisi. Yang C, ini kalau kita lihat ya sekilas ini diagonal ya. Karena bentuk partisinya seperti ini. C1 0 0 C4 ya. Garis diagonal. Nah, yang D ini bukan ya, bukan partisi segitiga atas, segitiga bawah ataupun diagonal. Ya. Ini untuk yang partisi itu ya diagonal segitiga atas atau segitiga bawah. Kemudian, oke satu lagi ya. Kemudian ada namanya determinan matriks partisi ya. Jika M adalah matriks partisi segitiga atas, bawah, maupun diagonal, dengan partisi diagonalnya ini ya A11, ini A22 sampai ANN ya. Maka determinan M ini akan sama dengan determinan A11 dikalikan determinan A22 bla 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 sampai dikalikan determinan ANN ya. Ini baik segitiga atas, segitiga bawah ataupun diagonal ya. Rumusnya seperti ini. Ini kalau kita perhatikan ya. Misalkan kita punya A ini segitiga atas ya, atau segitiga bawah atau diagonal. Diagonal kan, maka kalau kita mencari determinan A itu kan kita kali itu ya. Ini A-nya belum dipartisi ya misalkan gitu ya. A-nya itu kan A11 dikalikan A22 dikalikan 12 sampai dikalikan ANN ya. Ini kalau kita perhatikan ini sama ya. Diagonalnya saja kita kalikan, tapi kalau di sini kalau ini matriks, kalau yang di sini skalar ya. Ini matriks, kalau yang tanpa partisi ini skalar. Nah, sebagai contoh, ini masih sama ya dengan sebelumnya. Tadi yang A ini segitiga atas, segitiga atas ya. A itu kan A1, A2, A0 sama A4 gitu ya. Karena bentuk A-nya segitiga atas, maka mencari determinan yang hasil partisi kita kalikan saja. Ya, misalkan A11 ya dikalikan A22. Determinan A11 dikalikan determinan A22 ya, nanti dapat hasilnya negatif 12. Yang B juga sama, karena tadi B itu kita simpulkan sebagai matriks partisi segitiga bawah, maka kita tinggal cari kalikan determinan dari setiap diagonalnya. Determinan B11, determinan B22, dan determinan B33. Nanti dapat hasilnya segini ya. 1, 6, 2. Yang C juga sama. Berarti determinan C11 sama determinan C22. C111, C22-nya negatif 2. Berarti kalau misalnya kita kalikan dapat hasilnya negatif 2. Ini adalah hasil mencari determinan yang sudah dipartisi ya.
ini sama saja ya. Kalau misalnya kita cari dengan manual tanpa harus partisi, misalkan mau pakai ekspansi kofaktor atau mau pakai reduksi baris ya, itu juga akan sama hasilnya ya. Di sini gunanya partisi hanya mempermudah dalam perhitungan saja ya. Tanpa partisi juga hasilnya akan tetap sama. Tapi dengan partisi itu setidaknya mempermudah kita mencari determinan. Oke. Sampai sini dulu. Adakah yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Nah, ya, di sini diperhatikannya yang B ya. Nah, kalau B ini kita buat partisinya seperti ini ya. Nah, ini kita hapus dulu ya biar gampang. Yang B ini kita buat partisi B itu sama dengan B1, B2, B3 sama B4 ya. Yang B1-nya ini ya, ini B1. Yang ini B2, yang ini B3, dan yang ini B4 ya. Ukurannya sama ya. Nah, kalau misalnya kita cari determinan B, nah, ini rumusnya seperti apa gitu ya. Kalau determinan B-nya seperti apa gitu ya. Kalau partisinya seperti ini ya. B1 ukurannya 2x2 sampai B4 juga ukurannya sama 2x2. Kalau kita ingin mencari partisinya ya, ini kan sama aja gitu. Kalau B itu A, B, C, D ya. Kalau cari determinannya kan pakai rumus. Determinan B itu AD min BC ya. Nah, ini sama saja kalau untuk yang partisi rumusnya sama saja. Berarti yang pertama, determinan B1 kita kalikan dengan determinan B4 dikurangi determinan B2 dikalikan dengan determinan B3 ya. Nah, ini kondisinya kalau setiap partisi ukurannya sama ya. Ya, harus wujud sangkal semuanya gitu ya. B11 berarti 2x2. Berarti B22 sama B44 juga harus 2x2 ya. Ada ukuran yang berbeda, itu tidak bisa digunakan rumus ini ya. Rumus ini tidak bisa digunakan ya. Di sini harus B11, B22, B33 sama B44 ukurannya harus sama. Ukuran harus sama dan wujud sangkal ya. Oke, adakah yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, kalau belum ada, bisa kita lanjut ya. Ini ada namanya Kronecker product atau perkalian Kronecker. Ya. Jika A ada matriks yang ukurannya M kali N, dan B ada matriks yang ukurannya P kali Q, maka Kronecker product atau perkalian Kronecker dari A dan B ada matriks yang ukurannya M dikalikan P, ini untuk baris, dikalikan N dikalikan Q, ini untuk kolom. Dengan ketentuan, notasinya dulu ya, notasi Kronecker gini ya.
Ini notasi Kronecker. Kalau kita perhatikan itu kayak lambang X-Men ya. Ya, ingat-ingat ya. Kalau Kronecker pasti lambangnya gitu kayak lambang X-Men gitu. Nah, dengan ketentuan ini A dikalikan dengan A Kronecker, perkalian Kronecker dengan B. Berarti setiap entry di A ini kita kalikan dengan matriks B. A11 kali B, A12 dikalikan B, sampai AMN dikalikan B. Ya. Nah, kalau kita perhatikan ternyata ukurannya tambah besar ya daripada ukuran dari awalnya. Ya. Kalau kita punya A ukurannya 4 kali 5, ini dikalikan Kronecker produk atau perkalian Kronecker dengan B, ya ukurannya 6 kali 2, ya. Nanti hasil kalinya misalkan C ya, hasil kali. Nah, ini hasilnya dapat 24 dikalikan 10. Ya. 24 ini 4 dikalikan 6 dan 10 ini dari 5 kali 2. Yang mana ukurannya lebih besar ya. Nah, dan juga di sini ini baik ukuran A sama ukuran B ini bebas ya, tidak harus sama. Ya, ini bebas. Kan kalau di perkalian biasa A 3 kali 3, terus B-nya misalkan 3 kali 2. Nah, ini kan kalau bisa dikali kalau ininya sama ya. Nah, kalau di Kronecker ininya tidak harus sama, bisa berbeda, itu bisa digunakan. Dan hasil Kroneckernya itu ukuran matriksnya menjadi lebih besar ya daripada menggunakan perkalian pada umumnya. Ya. Sebagai contoh, ya A, ini kita punya matriks A dan kita punya B. Di sini A perkalian Kronecker dengan B ya. Berarti 1 dikalikan B, 2 dikalikan B, 3 dikalikan B sampai sini ya, 1 dikalikan B. Ya. Hasilnya seperti ini. Nah, terus baru B, ini B, ini 2B, ini 3B. 3B, 2B, dan B. Ya. Di sini kita peroleh hasilnya itu 4 dikalikan 6 ya. 4 dikalikan 6 ini dari mana? Yang awalnya kita punya A 2 kali 2, 2 kali 3, dan B-nya 2 kali 2 ya. Nah, dari sini 4 itu berarti baris di A dikalikan baris di B. 6 itu kolom di A dikalikan kolom di B. Hasilnya dapat 4 kali 6. Nah, ini gimana sebaliknya ya kalau misalnya kan B dikalikan A, Kronecker produk ya. Ya. Ini kan sama aja 2A, A, 2A, dan 3A. Nah, yang mana? Yang ini ya. Kalau kita B perkalian produk dengan Kronecker produk dengan A, ternyata ini belum tentu sama hasilnya, ya bisa berbeda, ya bisa seperti ini berbeda, ini belum tentu sama, bisa sama, tapi kita lihat kondisi matriksnya terlebih dahulu, ya. Nah, kemudian kalau kita punya B ukurannya 2 kali 2, kita kalikan dengan matriks identitas ya. Berarti misalkan dikalikan dengan identitas 2 kali 2 ya. Maka nanti hasilnya seperti ini. B11 0, B12 0, bla 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 sampai B22. Ini bentuknya kalau B-nya 2 kali 2 dan dikalikan dengan identitas 2 kali 2. Kronecker produknya bentuknya seperti ini. Oke, sampai sini dulu ya untuk Kronecker produk. Adakah yang mau ditanyakan?
ini ya aneka produk setiap entry di A dikalikan dengan matriks B. Itu adalah aneka produk. Oke, adakah yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Nah, kalau belum ada ditanyakan, ini kita lanjut ya ke matriks kebalikan umum atau kita singkat MKU ya. Ya mudah diomong MKU ya, matriks kebalikan umum. Nah, jika A ada matriks yang non singular, maka solusi dari SPL AX sama dengan B ini ada dan unik. Nah, solusinya ini ya. X sama dengan A inverse dikalikan B. Ini solusi dari SPL ini ya. Karena A-nya non singular atau A-nya invertible. Ya. Tapi kalau A di sini kita punya tidak invertible gitu ya. Tidak invertible atau ukurannya tidak bujusan kan. Nah, nanti itu biasanya digunakan MKU ya. Jika A tidak invertible dalam artian tidak buju sangkar atau singular, maka solusinya bisa dicari menggunakan matriks kebalikan umum. Ya. Nah, matriks kebalikan umum itu apa ya? Matriks kebalikan umum itu ini jika A ada matriks yang singular ya, bisa singular atau tidak buju sangkar. Nah, maka MKU dari A notasinya ini ya. Ini ada notasi MKU ya. A pangkat negatif itu notasi MKU. Memenuhi 4 kondisi ini ya. Nah, memenuhi 4 kondisi ini. Yang pertama A dikali MKU A ini pasti simetris. Yang kedua MKU dari A dikalikan A ini juga simetris. Yang ketiga A dikalikan MKU A dikalikan A ini juga simetris. Simetris sih, ini sama dengan A maksudnya. Yang keempat, MKU dari A dikalikan MKU dari A, ini hasilnya dapat A ya. Memenuhi kondisi 4 ini maka disebut sebagai matriks kebalikan umum. Nah, ini teoremanya. Nah, jika A ukurannya M kali N, maka matriks kebalikan umum atau di buku-buku misalnya ditulis G inverse dari A, ini ukurannya N dikalikan M ya. Jadi kalau kita punya MKU dari A, ini ukurannya M kali N. N dikalikan M. Kemudian yang poin kedua, jika A ada matriks 0 yang ukurannya M kali N, maka matriks kebalikan umum dari A ini juga matriks 0 yang ukurannya N dikalikan M. Poin ketiga, untuk setiap A, terdapat MKU A yang memenuhi ini. Ya. A dikali A inverse A sama dengan A, sehingga setiap persamaan matriks mempunyai matriks kebalikan umum. Nah, dari poin ketiga ini, maka ini setiap matriks ya ini punya MKU ya. Nah, setiap matriks punya MKU, tapi dari setiap matriks itu belum tentu punya inverse ya. Tapi MKU-nya pasti punya, karena dari sini ya, dari poin ketiga ini MKU ini cukup dibuktikan ini saja ya. Kalau memenuhi ini, maka A pangkat negatifnya itu adalah MKU. Ya, berarti 4 kondisi tadi bisa kita singkat memenuhi kondisi ini ya. Dan diingat-ingat ya, setiap matriks itu punya MKU, tapi setiap matriks belum tentu punya inverse. Kemudian selanjutnya, jika A ada matriks yang ukurannya N dikalikan N dan rank A-nya sama dengan N, maka MKU dari A ini sama dengan A inverse. Ya.
Berarti dari sini ya, ini berarti dari sini ini kalau A-nya itu full rank ya, atau A-nya itu apa, invertible, atau A-nya itu non singular ya, maka MKU dari A itu sama dengan A inverse ya, kalau memenuhi kondisi ini ya. Ukurannya juga harus M dikalikan N, harus berpakat penuh, harus invertible. Kalau memenuhi non singular maka MKU dari A sama dengan A inverse. Kemudian MKU dari A ditransposkan, hasilnya sama dengan A transpos di MKU kan. Yang selanjutnya MKU dari A di MKU kan, hasilnya dapat A. Kemudian rank dari A akan sama dengan rank dari MKU dari A. Nah, kemudian A dikali MKU dari A di MKU kan, hasilnya sama dengan A dikali MKU A. Kemudian MKU dari A dikalikan A, kemudian di MKU kan, hasilnya dapat MKU dari A dikalikan A. Saya tunggu ya, capek ternyata. Kemudian, jika P ada matrik ortogonal yang ukurannya M dikalikan M, dan Q ada matrik ortogonal yang ukurannya N dikalikan N, dan A ada matriks M kali N, maka PAQ di MKU kan, ini hasilnya sama dengan Q transpos dikalikan MKU dari A dikalikan P transpos. Nah, di sini kita perhatikan P-nya ortogonal sama Q-nya juga ortogonal ya. Karena ortogonal kan kita tahu ya, P transpos ini sama dengan P inverse. Karena ortogonal itu pasti punya inverse, maka P ini sama dengan PM MKU dari P-nya ada ya. Nah, dan maka dari sini maka PAQ MKU ya, ini sama dengan MKU dari Q dikalikan MKU dari A dikalikan MKU dari P. Nah, karena MKU dari Q itu sama dengan Q transpos, ini sama dengan MKU dari A, ini sama dengan P transpos ya. Maka bentuknya seperti ini ya. Kemudian jika A simetris ya, maka MKU dari A akan sama dengan MKU dari A ditransposkan. Nah, kemudian jika A juga simetris ya, maka A dikali MKU A akan sama dengan MKU dari A dikalikan A. Kemudian jika A ada matrik idempoten ya, A sama dengan A pangkat N atau A sama dengan A pangkat 2, dan A-nya juga simetris, maka MKU dari A ini sama dengan A. Ya. Nah, kemudian jika D adalah matriks ortogonal yang diagonal utamanya minimal salah satunya ada 0, maka MKU dari D adalah matriks kebalikan umum dari D yang bentuknya seperti contoh ini ya. Ini kita punya D, ini matriks diagonal ya. Ternyata matriks diagonalnya ini ada entry yang 0 ya, ini kan 0 ya. Maka MKU dari D bentuknya seperti ini ya. Di diagonal utamanya itu kita buat pecahan ya. Yang 0 tetap 0 tapi 3 jadi 1/3, 1 seharusnya 1/1 dan 0 tetap 0 ya. Bentuknya seperti ini. Ini ada bentuk MKU dari matriks diagonal ya, yang mana minimal ada salah satu diagonal utamanya 0.
Selanjutnya ini adalah prosedur untuk mencari matriks kebalikan umum. Misalkan A ukurannya M dikalikan N. Ya, yang pertama ya, jika rank A-nya sama dengan M, ini berarti itu ya. Rank A ini sama dengan banyaknya baris atau sama dengan baris ya. Nah, maka rumus MKU-nya ini. MKU dari A akan sama dengan A transpos dikalikan A transpos terus diinverskan. Dan memenuhi ini ya. MKU dari A sama dengan identitas. Ini jika rank-nya itu sama dengan baris. Yang kedua, jika rank-nya itu sama dengan N atau rank dari A ini sama dengan kolom, maka MKU dari A rumusnya ini ya. Dan memenuhi ini juga MKU dari A dikalikan A hasilnya identitas ya. Ini kalau rank-nya itu berdasarkan kolom sama baris ya. Nanti untuk yang tidak sesuai sama baris sama kolom nanti dibahas setelah ini. Nah, sebagai contoh ya, kita punya matriks A, ini ya ukurannya 3x1, seperti ini. Dan rank A-nya ini sama dengan 1. Ya. Karena rank A sama dengan 1, ini sama dengan kolom, ya. Maka nanti kita pakai rumus yang ini. Ini kolom ya, kita pakai rumus kolom yang ini. Untuk mencari MKU dari A. Jadi yang pertama A transpos A, ini kita kalikan, nanti hasilnya dapat 14. Kemudian A transpos A kita inverskan, ini dapat ini ya, seper-14. Karena apa? Karena ini ada sekalar, ya, maka hasil dari inversnya bentuknya pecahan. Kemudian untuk mencari MKU dari A, pakai rumus ini ya, karena sesuai dengan kolom, nanti dapat hasilnya seperti ini. 14, 3, 2, dan 1. Nah, terus tinggal kita buktikan, kita masukkan ke rumus ini. A dikalikan MKU dari A dikalikan A, ternyata hasilnya dapat A. Ya, ini sama dengan A. Ya. Sehingga ini adalah MKU. Ya. Nah, kenapa dibuktikan ini ya? Ini kenapa dibuktikan lagi? Untuk lebih meyakinkan ya, takutnya nanti ada kesalahan dalam perhitungan yang mengakibatkan tidak sama dengan A ya hasil kali ini. Tapi kalau misalnya seharusnya sih kalau perhitungannya sudah benar, biasanya sesuai A dikalikan MKU dari A dikalikan A itu pasti sama dengan A. Nah, kemudian contoh yang lain, matriks kebalikan umumnya kalau diketahui aja ini ya. Ini A, ukurannya 2x3. Nah, setelah kita cari ternyata rank A-nya sama dengan 2. Ini sama dengan baris. Ya. Karena rank A-nya itu sama dengan banyaknya baris, maka ini berarti kita pakai rumus yang ini, yang pertama ya. Nah, MKU-nya rumusnya seperti ini. MKU dari A bla 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 gitu ya. Nah, berarti pertama kita cari A transpos, dapat ini ya AA transpos, nanti sudah dapat AA transpos. Selanjutnya kita cari inverse-nya, dapat inverse-nya seperti ini. Kemudian ini kita hitung. Ya. Berarti A transpos dikalikan AA transpos inverse. Nanti ketika dihitung hasilnya seperti ini, ya. Ini udah dapat apakah negatif. Nanti tinggal kita buktikan masuk ke sini apa tidak. Nah, A dikalikan apakah negatif dikalikan A, ini hasilnya sama dengan A. Nah, kalau misalnya ada tidak sama
misalnya ini tidak, itu hasilnya tidak sama dengan, maka kemungkinan ada kesalahan dalam perhitungan ya. Biasanya sih sama ya. Nanti buktikan ini bisa secara mandiri ya. Ini bisa secara mandiri dibuktikan, tapi biasanya memenuhi. Dan juga saya ini ya, ini kalau kita kalikan ini pasti hasilnya dapat identitas. Yang sebelumnya juga sama ya. Yang ini berarti kalau ini dikalikan, ini juga hasilnya dapat identitas. Oke, sampai sini dulu ya untuk teknis mencari MKU. Adakah yang mau ditanyakan? Ya, ini rumus apa? Ini jangan sampai ketukar ya. Kalau misalnya baris, berarti pakai rumus yang ini. Kalau yang kolom, pakai rumus yang ini ya. Itu kalau range-nya itu sesuai sama baris atau kolom. Tapi kalau tidak sesuai, nanti dibahas setelah ini. Jamnya. Kalau belum ada, kita lanjut ya. Metode selanjutnya ada namanya metode Penrose ya. Nah, ini yang pertama, jika A ukurannya M dikalikan N, rank A-nya sama dengan F, ya, maka MKU dari A bisa dicari dengan rumus ini. Ya. Pilih salah satunya saja ya. Mau yang pertama atau yang kedua, ya ini sama saja ya. Dan yang ini, ya kan kalau tadi sebelumnya kan sesuai baris sama kolom ya. Yang ini bebas ya. Yang ini mau A-nya ranknya apa? Ranknya sama dengan M atau ranknya sama dengan N atau ranknya sama dengan R ya. M ini sama dengan baris gitu ya. Yang N ini sama dengan kolom. Yang R ini berarti tidak sama dengan baris atau tidak sama dengan kolom. Rumus ini bisa digunakan ya. Kita perhatikan ini lebih fleksibel ya daripada rumus sebelumnya. Kalau rumus sebelumnya itu harus sesuai baris sama kolom. Kalau rumus Penrose ini tidak harus sesuai baris sama kolom ranknya ya. Berapapun nilai ranknya itu bisa digunakan. Langkahnya yang pertama ini ya prosedurnya. Pertama kita harus mencari rank dari A ya. Rank A misalkan sama dengan F ya. Maka yang pertama, kedua kita hitung B-nya. B-nya itu mau pakai A transpose atau pakai A transpose A. Ini sama saja ya. Nanti yang membedakan rumus selanjutnya ya. Sudah dapat B-nya ya. Kita cari C1. C1 itu dimisalkan ini identitas B. Ya, maksudnya identitas yang ukurannya sama dengan B. B ya. Nah, kalau di sini B-nya dapat 3 kali 3, maka di sini C1-nya juga harus 3 kali 3 ya. Ya. Tapi bentuknya identitas. Nah, kita dapat nih C1. Selanjutnya kita hitung C selanjutnya ya. Berarti dengan rumus C1 tambah I, ini akan sama dengan 1 dibagi I dikalikan plus CIB dikalikan identitas ya dikurangi dengan CIB ya. Nah, di sini identitasnya ukurannya sama dengan B ya.
Berarti kalau B-nya 3 kali 3, maka identitas di sini juga harus 3 kali 3. Nah, nanti ini dilakukan sampai ya dapat, misalkan di sini nilainya sama dengan 3, maka kita cari yang C1 udah dapat, berarti kita cari C2 sampai C3. Ya. Kalau nilainya sama dengan 4, berarti kita cari lagi sampai C4 dan seterusnya. Ya. Kemudian udah dapat C-nya ya, C1 tambah I-nya. Nah, kemudian kita cari ini. Kita cari MKU-nya pakai rumus ini ya. Nah, rumus ini digunakan kalau kita pakai B-nya ini ya. Kalau kita pakai B-nya A dikali A transpos, pakai rumus MKU dari A-nya ini. Nah, kemudian kalau kita pakai rumus ini digunakan kalau rumusnya ini. Kalau B-nya itu A transpos dikalikan A. Ya. Jangan sampai ketukar nih ya. Nah, nanti udah dapat ya. Udah dapat ini ya MKU dari A-nya, nanti tinggal masukin ke sini ya. Memenuhi apa tidak? Nah, seharusnya memenuhi ya. Tapi kalau tidak memenuhi, berarti ada kesalahan dalam perhitungan. Ya. Sebagai contoh ya. Ini kita cari MKU ya pakai metode Penrose. Kita punya A-nya ukurannya 3 kali 3. Nah, ketika kita cari rank dari A, ini juga dapat 2. Ya, maka di sini kita cari C-nya sampai 2. Ya. Nah, kemudian kita cari B-nya. Ya. B-nya di sini kita pakai A transpos A. Ya. Kita pakai B-nya ini, dapat hasil B-nya seperti ini. Nah, kemudian kita C1-nya, ya. Ini kan matrik identitas ya. Identitas yang ukurannya sama dengan B. Karena B-nya 3 kali 3, maka C1-nya juga 3 kali 3. Yang bentuknya identitas. Kemudian kita kali C1 kalikan B, ya ini tetap sama ya, karena C1-nya identitas. Ini akan sama dengan ini ya. Nah, kemudian setelah itu kita cari tes C1B. Ini sama dengan 26. Tes itu ini ya, jumlahan diagonal utamanya. Nah, dapat C1 tesnya, baru kita hitung apa C2, berarti kan C1 tambah 1 ya. Berarti tes C1B dikalikan 1 dibagi 1, dikalikan identitas, dikurangi dengan C1B. Nanti dapat C2-nya ini. Kemudian udah dapat C2, kita kalikan dengan B, C2 kali B, hasilnya seperti ini. Udah dapat C2B-nya, baru kita cari tes C2B. Hasilnya dapat 240 dari sini ya. Jumlahan dari diagonal utamanya. Udah dapat nih, udah dapat tes C2B, maka tinggal kita masuk rumusnya ya. MKU dari A rumusnya ini ya. L-nya itu 2. Tes C2B-nya itu 240. Ini C2 dan ini A transposnya. Nanti didapat MKU dari A-nya ini ya. Nah, udah dapat nih MKU dari A, nanti tinggal kita buktikan apakah memenuhi ini ya. Apa sama dengan A. Kalau memenuhi, berarti ini adalah MKU-nya. Kalau tidak memenuhi, kemungkinan ada kesalahan dalam perhitungan. Ya. Ini MKU dari A pakai rumus Penrose ya. Nah, kemudian kalau kita ingin mencari MKU-nya lagi ya, di sini ya, kita punya matriks A yang ukurannya 2 kali 3. Ternyata kita cari rank dari A, ini sama dengan 2, ini sama dengan baris. Ya. Barisnya 2 kan ya, ini juga sama dengan baris. Selanjutnya kita cari B-nya ya. Di sini kita pakai B-nya A dikali A transpos. Ya, nanti dapat B-nya ini. Nah, ukurannya 2 kali 2 ya.
Nah, selanjutnya kita cari C1-nya. C1-nya kan identitas dari identitas yang ukurannya sama dengan B. Karena B-nya 2 kali 2, maka C1-nya juga 2 kali 2 dengan bentuknya identitas. Kemudian kita cari ya C2, rumusnya seperti ini. Identitas dikalikan tes C1B dikurangi dengan C1B ya. Nanti diperoleh hasilnya ini ya. C2-nya ini kita kalikan dengan B, hasilnya ini ya, C2B-nya. Nah, kemudian ini karena rank A-nya sama dengan 2, maka C-nya juga hanya sampai 2 ya. Nah, kemudian udah dapat nih C2-nya dan CB-nya dapat. Nah, maka tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya ya. MKU dari A akan sama dengan A2 di L ya, L-nya 2, A transpos dikalikan C2 dibagi dengan tes C2B. Di sini tes C2B-nya dapat 250 ya. 250 dari mana? Dari sini ya 250-nya. Ini kalau dijumlahkan 250. Dapat nih, tinggal kita hitung. Dapat MKU dari A-nya seperti ini, atau bisa kita sederhanakan ya. Bentuknya seperti ini. Ini ada MKU dari A. Tinggal kita masuk ke persamaan ini. Apakah memenuhi apa tidak? Nah, ini harus sama dengan A ya. Ternyata ini sama dengan A ya. Nah, karena ini sama dengan A, ya maka ini adalah MKU. Nah, kalau tidak sama dengan, berarti kemungkinan ada kesalahan dalam perhitungan. Ya, ini contoh-contoh ya untuk mencari MKU. Ya. Kemudian contoh yang lain ya. Nah, ini cari MKU dari A, kita masih pakai rumus Penrose. A-nya ini ukurannya 4 dikalikan 3 ya. 4 dikalikan 3. Ternyata di sini ketika kita ingin mencari rank dari A sama dengan 3, ini sama dengan banyaknya kolom ya. Nah, berarti kemungkinan kita punya C ini sampai 3 ya. Selanjutnya kita cari B. Ini kita pakai rumus ini ya. A transpos A. Sampai ini dapat B-nya. Nah, ini C1-nya ya. Identitas ya, yang ukurannya 3 kali 3 karena B-nya juga 3 kali 3. Terus kemudian C1 dikalikan B, hasilnya seperti ini. Dan kita cari tes dari C1B. Berarti 6 ditambah 3 ditambah 10. Hasilnya dapat 19. Kita dapat nih tes C1B-nya. Kemudian dari tes 1B, tes C1B, nah, berarti kita cari C2-nya ya. C2 itu berarti C1 tambah 1. Berarti tes C1B dikalikan 1 dibagi 1 dikalikan identitas ya yang ukurannya sama dengan B dikurangi dengan C1B ya. Nanti dapat C2-nya ini. Ini dapat C2. Kemudian kita cari C2B. Hasilnya seperti ini. Kemudian dari C2B kita cari tes C2B-nya. Hasilnya dapat 188. 188 itu ini ya jumlahan diagonal utamanya. Nah, kemudian dari dapat C2B dan dapat tes C2B-nya juga, kita cari C3 karena maksimal sampai C3 ya. Jadi tes C2B dikalikan 1/2 dikalikan identitas ya. Dikurangi dengan C2B. Nanti dihitung-hitung hasilnya dapat seperti ini. Ya. Kemudian udah dapat C3, kita kalikan B, hasilnya seperti ini ya. Kalau dikalikan dengan B. Nah, dari C3B-nya ini dicari tesnya. Ya, tesnya dapat 225. 225 itu dari sini ya. 75 tambah 75 tambah 75. Dapat 225. Kemudian dapat nih tes C3B-nya dapat 225, baru kita cari
MKU dari A. MKU dari A rumusnya pakai ini ya, karena tadi kita pakai B-nya A transpos A. Berarti L-nya 3, C3-nya sudah kita dapat di awal, A transposnya sudah ada, dan tes C3B-nya sudah ada. Nanti ketika dihitung, hasilnya seperti ini ya. Kemudian, sudah dapat MKU dari A, kita masukkan ke sini ya. Apakah memenuhi apa tidak? Ternyata memenuhi ya. Memenuhi sama dengan A. Maka ini adalah MKU-nya dari A. Ya. Kalau ini tidak memenuhi ya, ini berarti kemungkinan ada kesalahan dalam perhitungan. Oke, sampai sini dulu adakah mau ditanyakan? Adakah yang mau ditanyakan? Ya, kalau diperhatikan ya, ini untuk yang metode Penrose, ini ranknya bebas ya. Mau sama-sama kolom, sama baris atau berbeda, ini bisa digunakan. Dan kemudian alternatif untuk mengerjakannya ada dua ya. Kalau misalkan kita pakai B-nya ini, maka MKU dari A rumusnya ini. Kalau kita pakai B-nya ini, maka MKU dari A rumusnya ini ya. Ini jangan sampai ketukar ya. Pak, saya ingin memastikan berarti untuk yang rumus ini tuh bisa digunakan yang itu tadi yang sama dengan garisnya, ranknya sama dengan baris, ranknya sama dengan kolom. Oh iya betul. Berarti bebas kan Pak yang ini itu? Ya bebas, betul bebas. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Nah, kalau belum ada, kita lanjut lagi ya. Ini ada teorema ya. Jika C ada skala 0, maka CA di MKU ini hasilnya seperti ini. 1 per C dikalikan MKU dari A. Yang kedua, A1 ditambah A2 bla 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 sampai ditambah AT ini sama dengan A, dan AI dikalikan AJ transpos sama dengan 0 atau AI transpos sama dengan AJ transpos. AI transpos sama dengan AI transpos dikalikan AJ sama dengan 0 untuk setiap I dan J-nya 1, 2 sampai T. Maka ya A1 MKU dari A1 ditambah MKU dari A2 bla 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 sampai ditambah MKU dari AT ini akan sama dengan MKU dari A. Poin ketiga, jika A adalah sembarang matriks yang ukurannya M dikalikan N dan K adalah matriks non-singular yang ukurannya A-nya MK. Seharusnya N kali N ya. N kali N. Dan B ini adalah hasil kali A dikalikan K, maka B dikalikan MKU dari B akan sama dengan A dikalikan MKU dari A. Yang keempat, jika A adalah hasil koneker dari B dan C, maka MKU dari A juga hasil koneker dari MKU B dan MKU C ya. Selanjutnya MKU dari A dikalikan A akan sama dengan
MKU dari B dikalikan B dikalikan conical product dengan MKU C dikalikan C ya, dan memenuhi ini juga ya. Nomor 5, jika A ada matriks partisi ya, partisi diagonal, B sama C-nya ini matriks, maka MKU dari A juga merupakan matriks partisi diagonal dengan diagonal utamanya itu MKU B sama MKU C ya. Dan MKU A dikalikan A bentuknya seperti ini, dan A dikalikan MKU dari A hasilnya seperti ini. Poin ke-6, jika A ada matriks yang ukurannya M dikalikan N dan entry-entry-nya bernilai 1 ya, berarti A ya, matriks yang semuanya isinya satu semua. 1 1 1 bla 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 1 1 1 1 gitu ya. Semuanya isinya satu semua. Maka MKU dari A rumusnya seperti ini ya. MKU dari A akan sama dengan 1 dibagi M dikalikan N dikalikan dengan transpos dikalikan dengan A transpos. Kemudian jika AA transpos sama dengan A transpos A, maka MKU dari A dikalikan A ini sama dengan A dikalikan MKU A. Dan A pangkat N di MKU kan ini hasilnya sama dengan MKU dari A dipangkatkan N untuk setiap N-nya adalah bilangan bulat. Kemudian yang ke-8, A MKU dari A ini sama dengan A transpos jika dan hanya jika A transpos A adalah matriks yang idempoten. Oke, sampai situ dulu. Ini ada latihan ya. Ada 6 soal. Cari MKU-nya dari matriks A. Nah, kemudian, oh ya, untuk besok ya, pertemuan ke-13, kita kuis ya. Materinya ada pertemuan ke-12. Ya, materi hari ini kuisnya. Ya, nanti kita adakan minggu depan. Oke, sampai sini dulu. Adakah yang mau ditanyakan? Kalau belum ada, untuk syarat daftar hadir, kerjakan ini ya. Nah, untuk yang NIM ganjil, kerjakan nomor 1. Untuk NIM genap, kerjakan nomor 3. Ya. Cari MKU-nya apa. Matriks kebalikan umum. Ya. Nah, ini nanti kalau sudah bisa upload di Google Classroom. Nanti bisa langsung izin ya, meninggalkan kelas boleh. Tapi yang belum masih bisa kalau ada yang bingung mungkin bisa ditanyakan ya. Ini pertama-tama ya, cari rank-nya berapa. Rank dari A-nya berapa, nanti kita tinggal pakai rumusnya. Oke, sahabat mengerjakan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan.
Pak, saya izin live ya, Pak. Udah. Oh, udah cepet ya. Udah ya, oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Apakah yang masih bingung?